Assalamualaikum teman-teman. Sekarang apa-apa serba online, belanja online, kerja online, bahkan ta'aruf pun online. Namanya keren, ta'aruf online. Katanya ini cara modern yang sesuai syariat. Tapi apakah benar begitu? Atau jangan-jangan ini cuma topeng baru dari pacaran digital? Ta'aruf sendiri berasal dari kata ta'arafa, saling mengenal. Tujuannya jelas, mengenal calon pasangan dengan cara yang diridai Allah, bukan pacaran. Dulu, proses ini dilakukan lewat keluarga, ustadz, atau teman yang jadi perantara. Kalau kita lihat awal kemunculannya, ta'aruf online lahir dari niat baik. Tujuannya sederhana, membantu muslim dan muslimah yang ingin menikah tanpa harus melewati fase pacaran yang rawan dosa. Fenomena ini juga makin kuat sejak tren hijrah digital merebak di media sosial. Di Instagram, YouTube, hingga TikTok muncul banyak penggiat dakwah muda yang menggabungkan semangat hijrah dengan gaya hidup modern. Tokoh-tokoh dan berbagai akun dakwah hijrah sering mendorong model ta'aruf online sebagai perlawanan terhadap budaya pacaran. Mereka membuat narasi baru bahwa ta'aruf online adalah bentuk modernisasi hijrah, cara syar'i menemukan pasangan di tengah dunia digital. Zaman berubah, teknologi berkembang. Kalau belanja, belajar, bahkan kajian saja bisa online, kenapa mencari jodoh halal? Tidak. Dari situlah muncul platform-platform digital yang memfasilitasi itu semua. Beberapa dalam bentuk website, ada yang berbentuk akun Instagram, bahkan konsultasi lewat WhatsApp. Semua berangkat dari semangat dakwah, menciptakan ruang perkenalan yang terjaga dan sesuai syariat. Awalnya, setiap proses difasilitasi oleh admin, ustadz, atau mediator yang memastikan adab dijaga. Tidak ada chat pribadi, tidak ada pertemuan tanpa izin, semua diarahkan untuk menikah. Sekilas, ini tampak modern dan efisien. Tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Semakin banyak platform bermunculan, semakin kuat pula aroma komersialisasinya. Sebagian platform mulai mematok biaya pendaftaran. Ada paket ta'aruf cepat, paket dengan pendamping ustadz, bahkan paket konsultasi eksklusif dengan biaya jutaan. Yang gratis pun biasanya disandingkan dengan promosi produk lain, buku nikah islami, busana muslim, sampai jasa wedding organizer. Di titik inilah ta'aruf mulai kehilangan kesakralannya. Proses yang seharusnya diniatkan ibadah berubah jadi pasar yang memperjualbelikan simbol agama. Agama dijadikan branding, hijrah dijadikan komoditas, dan seperti kata salah satu pengamat Islam, ketika agama menjadi gejala pasar, maka simbol-simbol agama akan dikemas untuk dijual. Yang lebih mengkhawatirkan, ta'aruf online sekarang seringkali kehilangan ruh pengawasan syar'i. Banyak pengguna yang akhirnya chatting tanpa mediator, saling kirim foto, curhat panjang, bahkan video call berduaan, semuanya dibungkus dengan kalimat, "Kita kan niatnya nikah." Padahal dari situlah celah zina mulai terbuka. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, langkah pertama menuju zina adalah pandangan dan perbincangan. Allah juga telah berfirman dalam Al-Isra ayat 32, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk." Perhatikan, Allah tidak bilang jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Artinya, semua jalan yang mengantarkan ke sana harus ditutup, termasuk obrolan pribadi yang berlebihan, flirting, atau chat yang berujung baper. Dan inilah realita baru yang harus kita hadapi. Zaman digital menciptakan bentuk zina modern. Bukan lewat sentuhan, tapi lewat obrolan yang melampaui batas. Disinilah sering muncul masalah. Banyak yang awalnya niat ta'aruf, tapi lama-lama justru jadi hubungan emosional tanpa batas. Chat setiap malam, kirim emot hati, atau mulai curhat-curhat pribadi. Tanpa sadar, proses ta'aruf online itu berubah jadi pacaran halal versi digital. Padahal, tetap saja, itu bentuk pendekatan yang mendekati zina. Namun, bukan berarti ta'aruf online otomatis haram. Dalam Islam, ta'aruf itu bukan sekadar kenalan untuk menikah. Ia adalah proses yang dijaga dengan adab, pendampingan, dan niat ibadah. Bukan sekadar mencari pasangan, tapi mencari keberkahan. Kalau prosesnya dijaga, ta'aruf online bisa jadi sarana dakwah yang luar biasa. Tapi kalau tidak, ia berubah jadi jebakan syahwat yang berbalut syariat. Para ulama membolehkan jika tujuannya serius dan syarat-syarat syar'i terpenuhi. Pertama, ada niat menikah yang jelas, bukan sekadar coba-coba cari jodoh. Kedua,
ada pihak ketiga atau mediator yang mengawasi komunikasi. Ketiga, tidak berduaan di ruang privat digital, alias jangan chat pribadi yang intens. Terakhir, tidak membuka aurat, tidak menggoda, dan tetap menjaga adab. Kalau semua itu dijaga, maka teknologi bisa jadi alat bantu, bukan alat dosa. Jadi, kuncinya bukan pada medianya, tapi pada hatinya. Ta'aruf online bisa jadi inovasi yang memudahkan kalau dijalankan dengan adab dan pengawasan yang benar. Tapi, bisa juga jadi bentuk zina modern kalau digunakan untuk melampiaskan rasa ingin punya pasangan, bukan karena benar-benar ingin menikah. Jadi, kalau niatnya karena Allah, meskipun lewat internet, insya Allah tetap dijaga. Jadi teman-teman, ta'aruf online itu bukan dosa, tapi juga bukan otomatis syar'i. Semua kembali pada niat, pengawasan, dan cara kita menjaganya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman dan keluarga, serta subscribe agar upaya dakwah ini selalu terjaga semangatnya. Terakhir, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini solusi zaman modern atau justru zina modern yang berbalut kalimat syar'i? Tulis pendapatmu di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.